Upgrade X-Max menjadi 300 cc enakan di bore up atau stroke up ya? Ini adalah bore up kit X-Max dari TDR dengan piston 76 mm. Untuk di Indonesia, dengan X-Max yang cc-nya 250 akan menjadi 300 cc. Tapi untuk di Thailand yang X-Max sudah 300 cc akan menjadi 344 cc jika dipasang si blok dari TDR ini. Sedangkan ini adalah crankshaft dari X-Max 300 yang beredar di Thailand atau di negara-negara lain ya. Di Indonesia beda crankshaftnya karena Indonesia itu adalah 250 cc. Jadi beda di stroke-nya. Jadi gimana kalau sekarang kita bandingkan nih antara blok ini dengan crankshaft ini jika dipasang di X-Max 250 cc di Indonesia. Kita bandingkan secara hasilnya, proses kerjanya, dan secara harga. Menurut Hypesoner, mana yang lebih oke jika dibandingkan dari segi pemasangan, dari segi harga, dan segi hasil? Tulis di kolom komentar ya. Kita ngomongin harga dulu. Sebelum lebih lanjut, kita pasang-pasang dan ngebandingin hasilnya. Karena tadi Om Budi sempat bilang, secara pricing bagaimana? Bagian sebelah sini, kanan saya, yaitu adalah stroke kit. Atau bisa dibilang set untuk naikin stroke up. Isinya apa? Isinya ada crankshaftnya, ada balancernya, ada connecting rod atau stang piston. Lalu nanti barang-barang yang lain yang kita butuhkan seperti metal-metal ini, ada dua metal duduk dan satu metal jalan. Lalu kita butuh seal, ini saat pas kita install. Lalu kalau misalnya kita bore up, ini barangnya di sebelah sini. Ini udah satu set dari TDR-nya. Ini isinya adalah piston 76, lalu kita punya silinder bloknya, ring piston, dan kita ada injektornya. Injektornya pun ini nanti akan kita pasang di sini. Kenapa kita pasang di sini? Karena pada dasarnya, karena kita nggak akan ganti ECU. Kalau kita pakai ECU standar, bermasalah. Jadi untuk 300 cc itu, kita harus pakai injektor yang 240 ccm. Sekarang kita ngomongin harga. Bore up kit TDR, harganya berapa? Range plus minus, kalau kita lihat dari HT, 6 jutaan. Kit yang di sini. Yang depan sini jangan kita overlay. Ini adalah kit yang pendukung untuk kiri dan kanan. Stroke up kit ini hati-hati kalau misalnya Hypesoners beli, pastikan dapatnya itu barang-barang dari Thailand, jangan yang lokalan Indonesia. Karena barang-barang ini yang kalau dapat di Indonesia dan tanpa dus itu pasti barang bermasalah. Hati-hati. Jadi barang-barang itu pasti terpisah, crankshaftnya terpisah, terus connecting rod atau stang serre terpisah, balancer terpisah. Harga berapa kurang lebih? Antara 9,5-10 jutaan. Jadi udah ada perbedaan kurang lebih 3 jutaan antara stroke up dan bore up. Tapi untuk mendukung kedua parts ini kita nggak akan ngomong harganya. Kita harus upgrade throttle body-nya. Karena kalau throttle body yang kita pakai itu adalah standarnya yang 36 mm, itu kemungkinan besar tenaganya nggak bisa outputnya maksimal. Karena biar fair, kita pakai yang gede nih, yang 44 mm. Tapi kalau misalnya Hypesoners ntar mau melakukan salah satu, itu nanti disesuaikan dengan keperluan Hypesoners. Mau di 40 atau di 42, tepatnya mungkin kurang lebih 42 mm kalau misalnya hanya bore up ataupun hanya stroke up. Oke Hypesoners, untuk proses bore up ini sebenarnya bukanlah hal yang sulit. Karena pada dasarnya hanya cukup mengganti silinder blok bawaan beserta pistonnya, mengganti dengan yang punya TDR punya dengan ukuran 76 mm. Nah setelah dipasang, kita sekarang pengen tahu nih hasilnya berapa horsepower sih kalau misalnya kita melakukan yang namanya bore up 300 cc nih ya. Kalau misalnya data sebelumnya yang kita udah pernah rekam, yaitu motor standaran untuk X-Max Connected ini hanya dapat 18 horsepower. Sekarang kita lihat ini, karena udah dirakit, udah oke, kita tinggal running dynonya, kita lihat hasilnya dapatnya berapa. Ini datanya cukup menarik kalau Hypesoners perhatikan. Dengan sebuah catatan, bila mana Hypesoners melakukan pengetesan atau pengukuran dengan menggunakan mesin dyno, sebaiknya itu melakukan beberapa kali tarikan. Datanya sebisa mungkin jumlahnya itu ganjil, ataupun dilakukan berulang-ulang sampai mendapatkan sekiranya data yang paling tinggi dan dari situ agak turun. Soalnya biasanya kadang-kala mesin dalam keadaan masih dingin, suhunya belum optimal. Jadi dengan beberapa kali kita melakukan penarikan data dyno ini, kita akan mendapatkan salah satunya adalah top data yang terbaik. Nanti ada dari berbagai macam data, nanti mungkin ada data yang bisa dikatakan kurang valid, itu dibuang. Nah ini
datanya untuk bore up 76. Jadi data yang terbaik ini yang saya sajikan yang bisa kita lihat di layar ini. Jadi kalau misalnya Hypersonus bisa lihat, data yang kita dapat ini total horsepower-nya itu di 29 horsepower dengan wheel torque 33,3. Kalau kita bisa lihat dari sini, tentunya tadi kalau misalnya standar cuma 18 ya, berarti ini kan udah naik 11 horsepower, luar biasa. Kalau menurut saya sih wah keren. Nah, di sini bisa dilihat bahwa datanya itu di atasan powernya itu dia semakin keluar. Jadi karakter untuk motor bore up-an itu biasanya tenaga power band itu di RPM lebih tinggi. Sekarang kita lihat apa yang terjadi bila mana kita stroke up hanya 300 cc. Berarti kita harus lepas mesinnya semua, lepas bore up kitnya, kita pasang silinder block originalnya, tapi kita menggunakan crankshaft ori bawaan X-Max 300 seperti yang kita udah bahas di awal video. Proses untuk melakukan stroke up itu bisa dikatakan cukup berat pekerjaannya karena pada dasarnya mesin harus dilepas semua, lalu crankcase harus dibelah, harus menentukan metal yang tepat dan lain sebagainya. Dan ini bisa dikatakan pekerjaan yang bukan sebentar, cukup lama dari mulai bongkar dan pasangnya. Saat terakhir kita melakukan bore up, kita dapat di 29 horsepower. Nah ini pertanyaannya, apakah hasilnya lebih baik? Apakah lebih buruk? Kita nggak tahu karena belum kita dyno. Jadi sekarang kita dyno. Ingat tadi kita dapat 29 horsepower saat kita menggunakan bore up kit TDR 76 mm. Kalau stroke up ini kita dyno. Lebih bagus nggak nih? Nah sebelum kita dyno, kasih tahu kira-kira menurut Hypesoners lebih bagus yang mana? Kasih tahu di kolom komentar. Stroke up ini datanya agak di luar ekspektasi ya. Kalau dilihat dari data di sini kita perolehan, ini powernya malah cenderung turun. 27,8. Tadi kan kita dapat 29 saat kita bore up ya, hanya bore up saja. Tapi kalau bisa lihat dari grafiknya ini di sini, kelihatan bahwa powernya itu adanya malah di pertengahan, bukan di RPM tinggi ya. Jadi di tengah-tengah. Jadi karakternya mungkin lebih torky, tapi di atasnya bisa dikatakan powernya turun. Sesuai dengan karakter long stroke. Nah ini coba saya bandingin ya. Jadi kalau dibandingin kita bisa lihat ini yang warna kuning sama yang warna orange. Kalau yang kuning ini berarti yang stroke up. Yang kuning ini berarti dia bore up, sedang yang orange ini adalah yang kita stroke up. Ini kalau dari data juga bisa kelihatan powernya lebih naik saat kita bore up dibandingin stroke up aja. Jadi kalau pas kita udah bandingin ini udah jelas kelihatan bahwa sebenarnya power ini akan lebih baik kalau kita bore up. Dengan catatan ya, semua yang kita jalani di percobaan kali ini itu CVT nggak kita rubah. Jadi kalau misalnya dirubah-rubah nanti jadinya datanya nggak valid. Jadi yang kita rubah hanya konfigurasi mesin. Jadi kesimpulan di sini bore up lebih oke. Nah kita lihat sekarang perbandingan dengan data yang ini, malah kita bandingkan semua. Dari yang awal 18,6 itu adalah standar, 29 yang bore up dan 27,8 itu yang kita stroke up. Jadi dari grafiknya pun bisa kelihatan kalau yang standar ya cenderung lemas lah ya karena dia di bawah. Terus grafik torsinya kalau kita bisa lihat di sini antara bore up sama stroke up itu perpindahannya nggak terlalu jauh, cukup dekat. Tapi yang membedakannya adalah karakternya di mana dia semakin tinggi RPM-nya semakin melejit powernya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bantu untuk Hypesoners kalau mau menentukan mau stroke up atau bore up. Hasilnya seperti ini. Di sisi lain ada satu hal yang harus menjadi pertimbangan selain masalah waktu, yaitu biayanya. Karena bisa dikatakan biaya saat kita melakukan stroke up itu kalau di awal hitungan tanpa jasa dan lain sebagainya itu udah selisihnya kurang lebih 3 jutaan lah ya, 3-4 juta. Dengan jasanya pun kalau misalnya kita melakukan stroke up itu akan lebih mahal dibanding hanya sekedar bore up. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membantu Hypesoners yang sekiranya lagi mempertimbangkan untuk naik ke 300 cc, apakah lebih baik stroke up ataupun bore up. Kalau menurut kami di sini secara keuangan mana sih yang lebih efektif dengan uang yang kita keluarkan, dengan resikonya yang lebih kecil yang mana, yaitu adalah bore up 300 cc dengan blok silinder TDR 76 mm. Jadi Hypesoners sudah lihat kan perbandingan di mesin dyno juga secara tenaga atau horsepower juga dari kedua part ini. Bisa dibilang bore up dari TDR lebih ekonomis secara harga, tenaga juga dapat, resiko pemasangan pun lebih kecil dan pemasangan jauh lebih mudah dibandingkan mengganti si stroke up ini. Kira-kira Hypesoners lebih suka yang mana nih?
Tapi Hypesoner, gimana kalau misalnya dua part ini kita jadikan satu? Tungguin aja videonya, saksikan terus HPC TV, jangan lupa untuk subscribe. Karena kita akan bahas tutorial lengkap pemasangan stroke up dan bore up di video tersebut. Jika Hypesoner tertarik untuk pasang produk ini, Hypesoner bisa langsung kunjungi ke One Team Network yang ada dari Hypesoner atau datang ke TDR Technology Center di kota kalian. Mau cek barangnya, Hypesoner bisa langsung cek ke www.oneteamstore.com. Atau jika Hypesoner masih punya pertanyaan, Hypesoner bisa langsung WhatsApp ke 0813 1970 2000. Di sana ada teman-teman yang akan bantu menjawab pertanyaan Hypesoner. Oke, gitu aja Hypesoner. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Ciao.